Oke, sekarang kita lanjutkan ya pembuatan log sheet. Di sini di depan kita ada yang kita sebut dengan trim sheet. Trim sheet ini terutama menjelaskan tentang indeks. Ya, indeks. Indeks itu apa? Indeks itu adalah angka pengganti terhadap berat dan letak. Jadi indeks itu berubah sesuai dengan berat dan letaknya, bukan hanya berat. Berat berubah, indeks berubah. Letak berubah, indeks juga berubah. Nah, yang pertama di sini kita lihat di sini, ya, di sini ada namanya sitting condition. Ini bicara tentang konfigurasi tempat duduk. Jadi di pesawat Airbus 320 ini, tempat duduk penumpangnya itu dibagi atas 3 zona, yaitu zona OA yang di depan 60 seat, zona OB di tengah 60 seat, dan zona OC di belakang 60 seat. Jadi ditambahkan semua 60 tambah 60 tambah 60 menjadi 180. Nah, ini kita lihat di sini, ini zona OA. Ya. Zona OA ini sebelah kiri ini kolom PAX penumpang, yang sebelah kiri, sebelah kanannya kolom indeks. Ini jumlah penumpang 1 sampai jumlah penumpangnya 60. Jadi kita bisa melihat kalau di zona OA ini kita isi 10 penumpang, berarti indeksnya 95. Begitu juga B, ada jumlah penumpang dan ada indeks. Di C juga ada jumlah penumpang dan jumlah indeks. Ya. Nah, kalau kita tengok indeksnya ini yang paling stabil, indeksnya itu di B. Kalau kita lihat indeksnya hanya ada 0, 1, 2, 3. Sementara di A dan di C indeksnya banyak. Artinya apa? Artinya posisi di depan dan posisi di belakang itu sangat mempengaruhi keseimbangan. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, di sini ada kelihatan zona OA penumpang, OB dan OC 60, 60, 60. Kemudian juga untuk ini kita bicara juga indeks. Ada indeks muatan. Ya, indeks muatan itu ada di kompartemen 1, 3, 4 dan 5. Di Airbus 320 tidak ada kompartemen 2 ya. Jadi 1 di depan, forward, dan sisanya itu namanya kompartemen 3, 4 dan 5. Kalau kita lihat di sini, kompartemen 1 itu kapasitas yang bisa dimuat 3.402 kilo. Kompartemen 3, ya, 3, kalau kita lihat di sini yang bisa dimuat 3 maksimalnya 2.426. Kompartemen 4 2.110, 5 1.497. Ini indeks kedua. Nah, indeks ketiga adalah indeks fuel. Ya, indeks fuel seperti tadi, fuel yang kita sebagai total fuel itu 10.400. Kita cari kalau 10.400 itu di sini dia. Di 10.500 ya, mendekati ya, indeksnya 97. Nah, jadi 3 indeks ini yang perlu kita tahu, indeks penumpang, indeks kompartemen, dan indeks fuel. Nah, kemudian di sini nanti kita akan bicara calculation indeksnya di sini. Ya, kalau sudah ketemu calculation index, kita bisa menentukan titik keseimbangannya, center of gravity-nya di mana. Nanti dengan trim ini. Kita mulai yang pertama, di sini ada DOI, Dry Operating Index, seperti di data tadi, ya, di data tadi, di buku tadi, Dry Operating Index-nya 54.2. Kita masukkan di sini 54.2. Koma 2-nya itu pembulatan, jadi kita buat di sini 54. Pak, ini ada kolom apa? Ah, ini kolom correction. Seandainya di sini salah, kita bisa pindah kemari, tidak harus ganti log sheet. Ini kolom correction. Ya, jadi indeks tadi 54.2 pembulatan menjadi 54. Kemudian di sini ada kompartemen 1, 3, 4, 5. Nah, ini seni mengatur muatan. Bagaimana muatan itu diatur agar pesawat ini seimbang, ya, agar dia seimbang. Jadi yang muatan kita tadi terdiri atas 2 ya, bagasi dan kargo. Bagasinya 1.623, kargonya 1.246. Lihat. Yang kita muat di kompartemen hanya bagasi dan kargo. Bagasi 1.623, kargo 1.246. Bagaimana supaya seimbang? Kita posisikan, ya. Contohnya misalnya begini. Contohnya 1.246 kargo, misalnya. Kita kargo, kita taruh di 1. Kargo di 1. Beratnya 1.246.
246. Kemudian bagasinya kita coba di 3. Bagasi itu beratnya 1623 ya. Bagasi 1623. Kompartemen 4-nya kosong. Jadi kalau kita lihat ini, permainan indeksnya ini di depan ya. Di depan permainan ini untuk indeks muatan. Nah, kita kembali ke indeks penumpang. Penumpang tadi jumlahnya, kalau kita ambil buram, penumpang tadi yang dapat tempat duduk kan dewasa dan anak-anak. Jadi total penumpang itu 139 tambah 3, 142. Lebih mudahnya 142 ini dibagi 3 aja zonanya, indeks kan ada zona A, zona B, zona C. Kita bagi 3 aja. Jadi kalau 142 dibagi 3 di zona A berapa? Nah, taruhlah di zona A kita buat misalnya 47, zona B 47, zona C berapa? 47 ditambah 47 sama dengan 94. Tadi penumpang 142 ya. 142 dikurang 94, sisanya di zona C adalah 48. Nah, jadi pengaturan penumpang seperti ini. Di zona A kita buat 47, di zona B 47, di zona C 48. Kadang-kala petugas check-in nggak sesuai sama ini ya. Nggak masalah asal tidak ekstrim ya. Artinya petugas check-in juga dalam membagi penumpang itu harus spirit, dia harus rata sehingga membantu keseimbangan. Nah, kalau kita lihat tadi di zona A berapa? 47. Kita cari di sini. 47 mana? Ini dia. 47 ya. Ini ya. 47 dan 48. Kita tarik garis. Kita bulatin. Indeksnya berapa? 77 indeksnya. 77. Berarti di sini ini kan ini penumpang, indeks penumpang tadi berapa nih? Penumpang ini 47 dan 48. Indeks OA-nya 77. Kita buat sini. 77. Kemudian penumpang di B berapa? 47. Ini dia. Ini yang 47 ya. Tarik indeksnya berapa? Masukkan 3. Ya. Di C 48. Cari indeks 48 di C. Nah, ini dia. Bulatin berapa indeksnya? 27. Nah, kita udah ketemu indeks penumpang, tinggal kita masukkan indeks kompartemen. Kemari kita indeks kompartemen. Kompartemen 1, bagasi 1246. 1246, ini 1300. Kita ambil 1200-nya aja lebih mendekati. Indeksnya 92. Kita buat di sini 92. Kemudian kompartemen 3-nya 1623. 1600 di sini ya. Nah, mendekati dia. Indeksnya 6. Ya. Kemudian ini tidak ada 400, ini kita jumlah nih semuanya. Kita jumlah DOI tambah indeks kompartemen. 4 tambah 2, 6 tambah 6 12. Sisa 1 6 tambah 9 15. Nah, kalau seperti ini, yang kita anggap itu yang 2 ini aja, 52, ya. Kemudian kita jumlahkan sama indeks penumpang, ya. Jadi indeks ini daily index ini kita jumlahkan sama indeks penumpang. 2 ditambah 7 9, ditambah 3 12, ditambah 7 berapa? 19 ya. 19, sisa 1, 6 tambah 7, 13, tambah 2, 15, sisa 1, 2. Ini nggak dihitung, yang hitam ini nggak dihitung, kita hitung yang ini aja 59. Jadi udah ketahuan, indeks zero fuel width-nya 59. Ya. Nah, kemudian yang kedua, take off fuel index. Take off fuel artinya minyak yang digunakan, ya, total fuel yang tadi digunakan.
Karena teksnya dikit, kita anggap aja total fuel kita gunakan tadi berapa? 10.400. Kita cari indeks ini. 10.400 ini dia mendekati. Indeksnya 97. Ya, dijumlahkan 9 tambah 7 16. 1 6 tambah 9 15 1 3. Indeksnya 56. Jadi indeks take off weight 56. Berikutnya indeks zero fuel weight. Nah, ini ditanya lagi nih. Kita diminta memasukkan indeks zero fuel weight ini. Ini kita masukkan lagi kemari ya. 259. 259. Kemudian rest fuel index ya. Rest fuel indexnya itu kita lihat di sini. Rest fuel index caranya adalah total fuel dikurangi trip fuel. Total fuelnya 10.400 ya. Dikurangkan dengan 345 taksi, dikurangkan lagi dengan trip 5573. Kita lihat. 10.400 ini total fuel dikurangi 345 taksi fuel sama dengan dikurangi tripnya 5573 sama dengan 4482. Nah, ini artinya rest fuel, sisa fuel di pesawat ini nanti pada saat landing kita cari sisa fuelnya 4482 ini. 4482 berarti dia ambilnya di 46 ya. Ini berapa itu? 0. Masukkan sini 0. Kemudian dijumlahkan tetap 259. Nah, dari sini kita sudah ketemu. Ketemu apa? Ketemu indeks untuk pencari garis untuk ini. Ya, kalau boleh saya coret-coret di sini saja dulu. Ini indeks take off. Kita coret sini lah ya untuk belajar ya. Indeks take off-nya, indeksnya take off weight index 56. Zero fuel weight index-nya 59. Landing weight index-nya juga 59. Nah, jadi kita sudah ketemu indeks. Tadi kita ketemu berat waktu di awal. Ini beratnya. Berat take off 65, berat 054, landingnya 59445. Jadi di sini kita mengawinkan garis antara garis indeks dengan garis berat, ya. Sekarang kalau kita lihat ini gambar ini, ya, kita lihat gambar ini ada gambar yang diarsir. Kalau pertemuan titik take off weight itu masih di dalam sini, itu pesawat aman. Ya, jangan pertemuan titik itu nanti di sini. Ini nggak aman. Nah, saya ingin menjelaskan ini. Gambar ini terdiri atas yang pertama, ini garis indeks ke kanan. Dari 0 sampai 100 itu garis indeks. Garis berat ke atas dari 0 sampai 75. Ya, indeks ke kanan, berat indeksnya ini ya, garis indeks ke kanan, garis berat ke atas. Kemudian di atas ini ada garis namanya garis CG. Nah, kita pertama cari dulu garis ya. Sekarang sudah saatnya kita pakai roll, pakai penggaris ya. Kalau orang kita bilang roll, penggaris. Nah, pertama yang kita cari adalah indeks take off. Indeks take off itu 56. Ini 50, ini 60, ini 55. Berarti 56-nya di mana? Di sini. Ya, kita tarik garis lurus dari sini. Ini 56. Sebagai garis bantunya di atas harus tegak lurus nih ya. Harus tegak lurus, garis bantunya itu angka di atas. Kita tarik garisnya.
Nah, ini tandai garis take off. Ya. Kemudian kita cari di sini berat take off. Berapa? 65.018 garis take off. 65.018. Ini 65. 65.018 sama lah itu ya di sini ya. Kita tarik ke kanan. Sama juga harus lempang tariknya. Ini garis berat, tarik. Kita tandai ini garis take off. Ya, pertemuannya ini antara garis indeks ke atas dan garis take off ini tadi pertemuannya. Ya. Ini kita tandai titik take off. Titik indeks titik garis CG keseimbangan ini berada di antara garis CG 27 dan garis CG 28. Lihat yang bentuknya seperti kipas ini ya. Ini mewakili garis dia. 17, 18, 19. Lihat dia garis ke bawah terus. Dia mewakili garis semua ini ya. Nah, titik ini terletak antara garis 27 dan garis 28. Ya, dia nggak sampai di tengah-tengah lah. Kalau saya hitung sekitar 27,4 gitu ya. Jadi bisa kita katakan ini 27, ini sudah dulu ya, 27,4. Ya, jadi CG take off-nya itu 27,4. Yang kedua kita cari garis ini, indeks zeronya 59. Nah, ini sama ini ya. Zero dan landing sama 59. Ini 60, ini 59. Kita tariklah garisnya, garis 59 ini ke atas. Nah, ini harus lempang ya. Tarik garis. Ini garis landing dan zero. L garis miring Z, landing dan zero. Nah, sekarang kita mau cari zero dulu ya. Berat zero berapa? Berat zero fill weight-nya tadi ada sini. 54.963. Ya, 55 lah ya. Kan hanya beda dikit banget ya. Pulpen ini udah bernilai berapa nih ketebalannya? Kita anggapnya 55.000. 55.000 sekitar di sini dia tuh. 54.900. Nah, di sini dia. Ya, 55.000 ini. Kita tarik garis. Ini adalah garis zero. Pertemuannya di mana? Di sini. Ini lihat. Ini tadi garis indeks. Ini garis berat. Pertemuannya di sini. Ini berada di antara garis ini 28 dan 29. Ini 28, ini 29. Kira-kira 28.8 ini. 28.8. Ya. 28.8. Betul ya? Oke. Berikutnya kita lihat landingnya. Landingnya berapa? Beratnya tadi 59.445. 59.500 lah. 59 ini di bawah 60. 59.500. Ini garis landing. Berapa ini pertemuannya? Pertemuannya di mana? Di sini ya. Ini sekitar 28 dan 29. 28.6. Nah, kita udah ketemu ini. 27.4, 28.6, 28.8. Ya. Nah, kemudian kita mau nyari ini. Nanti kita pindahkan data yang di sini, kita pindahkan nanti kemari. Kita pindahkan nanti kemari. Tapi biar gampang, biar nggak lupa, kita selesaikan dulu ya. Nah, berikutnya di bawah ini kita mau nyari pit stream. Ya.
P-stream itu didapat dari ini garis. Yang ini ada garis di atasnya angka MAC, mean aerodynamic torque. Jadi atau ini CG ya. CG yang di bawahnya P-stream. Kita lihat di atasnya nih. Tadi take off-nya kita dapat 27,4. Kita cari ini. Ini 27 mana? Ini 26 28, 27 di sini. Poin 4. Nah, sinilah kira-kira. Nah, kita tarik garis ke bawah. Tegak lurus. Nah, ini 27,4. Kemudian kita lihat pitch streamnya itu di berapa dia. Kalau kita lihat di sini, ini ada angka di bawah, ada angka 0. Kalau ke kanan dia negatif. Ini negatif 1. Kalau ke kiri dia positif. Positif 1 dan seterusnya. Nah, ini dia posisinya pitch stream ini di mana antara kira-kira berapa ini? Kalau ini 1, ini 0 berarti sekitar pitch streamnya 0,2. Dia positif berarti nose up. Nose up. Ya, ini P-streamnya yang bawah ya. Garis ini angka P-streamnya yang bawah, yang atas angka MAC. Nah, data yang di sini kita pindahkan kemari. Apa yang kita pindahkan pertama? Tentu yang pertama loadingnya. Loadingnya kompartemen 1 tadi ada berapa? Ini 2 nggak ada ya, kita coret. Kompartemen 1 kita lihat tadi isinya apa? Kargo. 1246. Kompartemen 1 itu kargo, ini dia. 1246. Terus kompartemen 3 itu bagasi 1623. Artinya bagasi dimuat di kompartemen 3, kargo dimuat di kompartemen 1. Buat totalnya di sini 1246, 1623. Ya. Kemudian di sini tadi di soal kita bagasinya ada 116 pieces. Kargonya tadi ada berapa? 144 pieces. Berat kargonya tadi berapa? 1246. Oke. Setelah itu ke bawah ini ada kolom total, totalkannya sini 12, 46, 16, 23. Ke bawah, terus ini ada kolom notok. Yes atau no. Kalau kita nggak ada notok, notice to captain, ini kita coret. Artinya no yang dipakai, nggak ada notok. Nah, kemudian di sinilah ini angka tadi, angka yang kita cari tadi, kita pindah kemari ya. Zero fuel weight index, ya, zero fuel weight index, ada take off index, ada landing index. Zero fuel weight index tadi ini 28,8, ya, 28,8. Kemudian take off-nya tadi 27,4, zeronya 28, landingnya 28,6. Step trimnya tadi ini positif ya, positif 0,2 nose up. Ya. Dengan begitu load sheet yang kita prepare sudah selesai. Ya. Dan kita akan menyerahkan load sheet ini kepada pilot in command. Ya. Sebaiknya kita serahkan dia minus 7 menit sebelum waktunya pushback ya, atau 2 menit sebelum door close. Ini ada kolom-kolom tambahan di sini ya, mungkin nanti bisa ada tambahan. Last minute change. Last minute change ini kolom-kolom tambahan bila setelah load sheet selesai, sudah sampai di tangan captain, tiba-tiba ada perubahan. Misalnya ada penumpang yang batal 2 orang. Kita nggak perlu buat load sheet lagi, walaupun ada perubahan berat. Nah, perubahan berat itu yang ditolerir itu
bergantung dari airline-nya ya. Ada yang memberlakukan 500 kilo perubahan baru diganti. Nah, ada yang 400 kilo ganti. Nah, seandainya ada penggantian, misalnya ya, sudah kita serahkan logseat ini, sudah selesai, tiba-tiba ada penumpang batal, 2 orang, kita bisa koreksi nanti di sini, di last minute change. Caranya adalah destinasi CGK, misalnya 2 PAX, adult, cancel, bukan di kompartemen itu kalau misalnya bagasi kargo. Ini karena dia batal, artinya dia apa? Mengurang. 2 dewasa 140 kilo, total 140 kilo. Ini mengurang. Nanti kita sesuaikan kemari. 140 kilo di sini. Ya. Berat 2 orang yang batal tadi 140 kilo. Jadi zero fuel weeks-nya dikoreksi kurang 140. Ini koreksi zero fuel week dikurang 140 kilo, koreksi taksi dikurang 140 kilo sampai landing. Nah, kalau kita hitung zero fuel week-nya tadi 54963. Zero fuel itu berapa? 54963 dikurang 140 kilo sama dengan 54823. Koreksi taxi weight berapa? 65363 dikurang 140 kilo sama dengan 65223. Take off, koreksi take off. Take off berapa? 65018 kurang 140 sama dengan 64878. Landing juga koreksi, landing. 59445 dikurang 140 kilo. 59305. Nah, ini dilakukan bila last minute setelah logseat itu diterima kapten, ada koreksi berat karena ada pembatalan, baik pembatalan penumpang, pembatalan kargo ataupun bagasi. Bukan pembatalan aja, penambahan juga. Tiba-tiba ada penambahan penumpang, berarti tanda di sini plus. Artinya semua berat ini ditambah dengan penambahan ini. Ya, semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Logseat ini nanti mungkin kita akan ketemu lagi di edisi-edisi berikutnya. Inilah logseat yang kita kerjakan tadi, ya. Data logseat ini, kemudian trimnya seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua pengerjaan logseat ini. Demikian kami sampaikan. Salam sukses dan semangat pagi.